Alhamdulillah termasuk yang disampaikan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tak henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi nikmat sehat, dapat peluang bahkan yang paling tinggi masih Allah angkatkan dalam hati kita dan kita nikmati iman dan Islam sehingga subuh ini kembali Allah gerakkan hati dan langkah kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya yakni sholat subuh secara berjamaah. Selawat serta salam sama-sama kita sanjung agungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mendengar hadis dari Baginda Rasulullah tentang fadilah atau keutamaan di bulan Ramadan. Yakni maksud hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi SAW bersabda, umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan. Umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Yang pertama, bahwa mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi. Yang pertama, bahwa mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi. Yang kedua, ikan-ikan akan memohonkan ampunan untuk mereka sampai mereka berbuka. Yang ketiga, Allah menghiasi surganya setiap hari dan berfirman kepadanya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang soleh, yang tabah dalam ujian, untuk melepaskan segala beban kesukaran di dunia, dan mereka akan mendatangimu. Yang keempat, syaitan jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat bebas menggoda mereka sebagaimana mereka biasa menggoda pada bulan-bulan lainnya. Dan yang kelima, pada malam terakhir bulan tersebut mereka akan diampuni. Ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, bukan, tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis di atas tentang 5 karunia Allah SWT terhadap umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat yang berpuasa terdahulu. Apabila kita betul-betul menyadari betapa besar karunia Allah ini, tentu kita akan berusaha dengan ikhlas untuk mendapatkan karunia yang istimewa ini. Keistimewaan yang ke-1, ini pembahasannya ya. Keistimewaan yang satu. Keistimewaan ke-1, mulut orang yang berpuasa karena lapar lebih disukai Allah daripada harumnya minyak kasturi. Para pensarah hadis mengutarakan dalam pendapat mengenai maksud lafaz tersebut sebagaimana telah saya utarakan dalam Syarah Al-Muwatta. Namun menurut saya ada 3 penafsiran yang dapat diterima. Yang pertama, penafsiran pertama, bahwa di akhirat Allah akan memberikan pahala bau mulut tersebut dengan haruman yang lebih harum dan lebih segar daripada minyak kasturi. Maksudnya telah jelas dan tidak jauh dari makna yang sebenarnya. Penafsiran yang demikian ini juga terdapat dalam Darul Mansur dan terdapat riwayat yang menerangkannya dengan jelas. Oleh sebab itu, sudah tentu ini merupakan penafsiran yang paling tepat. Penafsiran yang kedua, pada hari kiamat, pada saat manusia dibangkitkan dari kubur, ciri-ciri orang yang berpuasa adalah bau harum yang akan keluar dari mulut mereka, yang keharumannya melebihi harum minyak kasturi. Dan penafsiran yang ketiga, menurut pendapat saya yang serba kurang ini, penafsiran yang paling dapat diterima dari kedua penafsiran di atas adalah bahwa ketika di dunia bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Ini menunjukkan hubungan kasih sayang antara Allah SWT dan makhluknya yang sedang berpuasa.
berpuasa. Kita mengetahui walaupun bau mulut orang yang sangat dicintai itu tidak enak, bagi yang mencintainya bau tersebut sangat menarik. Dalam hal ini yang mencintai tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa dekat hubungan Allah, betapa dekat hubungan orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebuah hadis menyatakan bahwa pahala setiap amalan akan dibawa oleh para malaikat, tetapi mengenai pahala puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sendiri yang akan memberikannya, karena puasa hanya untukku." Sebagian ulama meriwayatkan bahwa lafaz ujabihi maksudnya adalah akulah yang akan memberikan diriku kepadanya, dan pahala apalagi yang lebih besar daripada mendapatkan yang kita kasihi. Hadis lain menyebutkan pintu segala macam ibadah adalah puasa. Dengan puasa hati menjadi bersinar sehingga dapat menghidupkan semangat beribadah. Ini akan didapat jika puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat serta adabnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis yang tersebut. Mengingatkan sebuah masalah penting bahwa berdasarkan hadis keutamaan menurut orang yang berpuasa, beberapa imam telah melarang bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa setelah tengah hari. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, bersiwak adalah mustahab atau dianjurkan kebersadian dengan alasan bahwa dengan bersiwak bau mulut akan hilang. Sedangkan bau yang masuk di sini adalah bau yang disebabkan oleh perut kosong, bukan karena gigi. Dalil-dalil mengenai hal ini terdapat dalam kitab-kitab fikih dan hadis. Salah. Lanjutlah. Lima keistimewaan tadi itu dijelaskan satu-satu panjang. Lanjut ke Pak. Besok lagi. Tadi kan. Nah, jadi keistimewaan yang kedua, jika kita di laut akan beristighfar untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Maksudnya banyak makhluk yang akan mendoakannya. Hal ini banyak dikemukakan di dalam berbagai riwayat, sebagaimana riwayat menyebutkan bahwa para malaikat akan memohonkan ampunan baginya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahur rahman wadda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan beramal soleh, niscaya yang Maha Rahman akan mencintai mereka di dunia. Quran surat Maryam 96. Sebuah hadis menyebutkan jika Allah mencintai seorang hambanya, maka dia akan berfirman kepada Jibril alaihissalam, "Aku mencintai orangnya." Maka dia akan berfirman kepada Jibril alaihissalam, "Aku mencintai orang itu, hendaknya kamu juga mencintainya." Lalu Jibril alaihissalam mencintai orang itu dengan mengumumkan kepada penduduk langit, "Allah mencintai orang itu, hendaknya kalian juga mencintainya." Maka semua penduduk langit akan mencintainya. Kemudian kecintaan kepada orang itu akan menyebar ke seluruh bumi. Padahal biasanya cinta itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Tetapi cinta ini akan menyebar di mana-mana, sehingga bukan yang tinggal di dekatnya saja yang akan mencintainya. Bahkan penduduk sungai pun akan mencintainya dan mendoakannya. Sehingga perasaan cinta padanya sungguh melebihi batas daratan sampai dalam laut. Dan doa penduduk hutan adalah hal yang sudah semestinya. Keistimewaan yang ketiga, surga dihiasi untuk menyambut bulan Ramadan. Hal ini telah banyak ditemukan di dalam berbagai riwayat. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa sejak permulaan tahun, surga telah dihias untuk menyambut bulan Ramadan. Biasanya
makin penting kamu yang akan datang, maka semakin awal pula persiapannya. Misalnya dalam acara walimah pernikahan, persiapan telah dimulai beberapa bulan sebelumnya. Demikian juga dengan bulan suci Ramadan. Keistimewaan yang keempat, syaitan serta jahat akan dirantai sehingga kemaksiatan akan berkurang. Adanya semangat ibadah dan gairah untuk memperoleh rahmat pada bulan Ramadan penuh berkah ini sudah semestinya apabila syaitan berusaha kuat tenaga menyesatkan orang-orang yang beriman dari jalan yang benar sehingga kemaksiatan semakin bertambah sampai berlebihan. Namun yang terlihat secara umum adalah kemaksiatan berkurang. Berapa banyak para pemabuk yang kena keistimewaan bulan Ramadan tidak minum khamar. Berapa banyak kemaksiatan yang biasa dilakukan secara terang-terangan telah berkurang karena Ramadan. Kalaupun masih ada perbuatan dosa, itu bukan sesuatu yang sulit untuk memahami hadis di atas, karena isi hadis menyatakan bahwa yang dibelenggu adalah setan-setan yang sangat jahat. Maka tidak perlu heran jika masalah terjadi perbuatan dosa, jika masih terjadi perbuatan dosa, itu adalah pengaruh setan yang lebih kecil kadar kejahatannya. Keistimewaan yang kelima, yakni pengampunan diberikan kepada seluruh orang yang berpuasa pada akhir malam bulan Ramadan. Hal ini telah diterangkan dalam riwayat yang pertama, karena malam yang paling utama di antara malam-malam Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Para sahabat perlu mengira bahwa keutamaan tersebut diperuntukkan bagi malam Lailatul Qadar. Nabi SAW menjawab, keutamaan Lailatul Qadar lain lagi, sedangkan nikmat ini adalah ganjaran untuk akhir Ramadan. Alhamdulillah. Hadis dan penjelasannya yang sangat panjang tentang fadilah keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Semoga kita mendapatkan fadilah-fadilah tersebut dan Allah terima puasa kita pada bulan ini. Amin. Assalamualaikum